Apakah makhluk langsung terlahir ulang setelah kematian, atau menunggu di suatu tempat sebelum terlahir ulang? Banyak orang mengatakan setelah seseorang meninggal, maka ia akan menunggu di suatu tempat sebagai roh, sebelum akhirnya akan terlahir ulang lagi di suatu alam, atau dalam bahasa lain adalah antara bawah. Namun, menurut ajaran Buddha, hal seperti ini tidak tepat. Mengapa? Menurut ajaran Buddha, setelah suatu makhluk meninggal, ia akan terlahir ulang di suatu alam, tergantung oleh kesadaran sebelum kematiannya. Makhluk tidak akan menanti di suatu alam untuk menanti kelahiran ulangnya. Apa maksudnya? Di dalam Abhidhamma dijelaskan bahwa yang menentukan kelahiran seseorang setelah kematian adalah maranasanya jawana, atau kesadaran pikiran sebelum kematian. Apabila kesadaran bajik, maka akan terlahir di alam bahagia seketika. Apabila kesadaran buruk, maka akan terlahir di alam menderita seketika. Alam bahagia adalah alam manusia, 6 alam dewa, dan 20 alam Brahma. Alam penderitaan ada 4, yaitu aneka hewan, hantu, jin raksasa, dan 8 neraka besar. Bagaimana penjelasan yang lebih detail? Apabila dalam kehidupan tersebut ia sering melakukan perbuatan bajik dan ingatan perbuatan bajik ini muncul sebelum kematian, maka ia akan terlahir di alam bahagia seperti manusia dan dewa. Apabila kesadaran kematian adalah meditasi jana, maka ia akan terlahir di salah satu alam Brahma. Apabila seseorang pernah melakukan perbuatan buruk dan ingatan akan perbuatan buruk ini muncul sebelum kematian, maka ia akan terlahir di salah satu alam penderitaan. Sahabat Dhamma, jangan khawatir terlebih dahulu. Ada cara agar tidak terlahir di alam penderitaan selamanya. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara untuk memastikan tidak terlahir di alam penderitaan lagi selamanya adalah dengan mencapai kesucian pemenang arus atau sotapanya. Karena seorang sotapanya telah menghancurkan semua karma buruk yang bisa membawa kelahiran di alam penderitaan. Maka dari itu sahabat Dhamma, lakukanlah banyak kebajikan dan beraspirasi. Semoga saya bisa secepatnya mencapai kesucian sotapanya. Dan dari sekarang hingga kesucian sotapanya, semoga semua karma buruk untuk terlahir di 4 alam penderitaan hancur tanpa sisa. Idame punyang bodinya nasa pesyohotu. Semoga dengan semua kebajikan ini kita semua bisa mencapai pengetahuan bodi. Dan jangan lupa follow Instagram Lokutara Dhamma ya sahabat Dhamma. Apakah benda seperti jimat dapat melindungi diri seseorang dari mara bahaya? Banyak di kalangan tertentu yang mempercayai bahwa jimat atau suatu benda sakral akan melindungi seseorang dari mara bahaya. Apakah ini benar adanya? Sahabat Dhamma, bila ada benda seperti itu di dunia, maka semua orang yang memiliki benda tersebut sudah pasti terlindung dari semua bahaya. Dari sudut pandang Buddha Dhamma, Sang Buddha mengatakan diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri, bukan jimat atau seperti benda-benda lainnya. Dengan berbuat banyak kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, seseorang menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah berbagi Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Fokuslah untuk mencari solusi. Fokus pada masalah akan membuat masalah semakin membesar. Fokus pada solusi, maka akan mendapatkan solusi terbaik. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pemimpin. Selalu membicarakan masalah akan membuat masalah semakin lama semakin nyata. Selalu membicarakan solusi akan membuat solusi semakin nyata. Jangan memberikan masalah kepada orang lain, nanti masalah akan datang bertubi-tubi. Berikan solusi pada orang lain, maka setiap kali menemukan masalah, maka akan mendapatkan solusi. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah berbagi Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Sadu, sadu, sadu.
Bicarakanlah hal-hal yang bermanfaat. Membicarakan keburukan orang lain tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Membicarakan kebaikan orang lain akan membuat diri kita berkembang dalam kebaikan. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pemimpin. Apa saja yang kita bicarakan akan membuat hidup kita seperti demikian. Penuh cinta kasih dan welas asih kepada siapapun akan menarik banyak kebahagiaan ke dalam hidup kita. Berbicara lemah lembut, bermanfaat sesuai kebenaran, dan diikuti cinta kasih serta welas asih akan membuat diri kita merasa berharga. Hidup yang cerah dan gemilang bukan hanya sekedar bergelimpangan harta materi. Apa yang kita ucapkan akan menentukan seberapa bijaksana diri kita. Orang dungu hanya menceritakan semua hal yang negatif. Orang bijaksana hanya berbicara hal-hal yang bermanfaat. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah berbagi Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Mengapa semua manusia di dunia berbeda-beda? Sahabat Dhamma, seperti yang kita tahu, semua manusia di dunia memiliki ciri berbeda dengan manusia lainnya. Tidak ada yang sama persis. Dari mana perbedaan semua ini? Ada yang rupawan, ada yang tidak. Ada yang kaya raya, ada yang tidak. Ada yang sehat dan ada yang tidak. Dan masih banyak lagi perbedaannya. Sang Buddha menjelaskan ini dikarenakan karma dari setiap makhluk yang berbeda-beda. Namun disimpulkan bahwa semua karma kebajikan akan memberikan kebahagiaan dan semua karma buruk akan mengakibatkan penderitaan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah membagikan Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Jadikanlah dirimu pantas dicatat oleh para dewata. Para dewata selalu mencatat manusia-manusia di dunia yang gemar melakukan kebajikan. Para dewata selalu menyambut manusia-manusia yang hidup di dunia ini yang gemar melakukan kebajikan. Para dewata tidak senang kepada orang-orang yang hanya meminta pada para dewata. Apabila ingin dibantu oleh para dewata, lakukanlah banyak kebajikan dengan membantu mereka semua yang membutuhkan. Maka para dewata akan senang melihatnya dan akan membantu di saat orang itu butuh bantuan. Hidup ini tidak lama, tidak sampai 100 tahun lagi. Sudahkah menimbun banyak kebajikan untuk menghadapi kematian? Kebaikan apa yang harus dilakukan? Jangan bingung sahabat Dhamma, bertekad kuatlah untuk tidak melukai dan menyakiti siapapun dengan alasan apapun. Termasuk tidak melukai diri sendiri juga merupakan kebajikan yang besar. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah berbagi Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Kisah Culapantaka. Culapantaka seorang biku yang pada awalnya bahkan tidak bisa menghafal 2 kalimat Dhamma. Namun pada akhirnya Culapantaka mencapai kesucian arahat dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Mengapa bisa demikian? Di masa lampau ada kakak beradik bernama Mahapantaka dan Culapantaka. Kakaknya yaitu Mahapantaka mendengar ajaran Buddha lalu bertahbis menjadi biku. Berjuang sekuat mungkin dalam Dhamma hingga mencapai kesucian arahat. Beliau mengajak adiknya bertahbis untuk bisa mencapai tingkat kesucian juga agar terbebas dari segala penderitaan. Sayangnya, Culapantaka sang adik tidak mampu menghafal meskipun hanya 2 kalimat Dhamma. Ini berlangsung selama berbulan-bulan. Karena welas asih Maha Agungnya, Buddha melihat paramita dan kebajikan Culapantaka sudah akan matang. Buddha memberikan sebuah kain kepada Culapantaka lalu memintanya untuk terus menggosoknya terus-menerus. Setelah menggosok kain tersebut berkali-kali, kain itu menjadi kotor. Lalu Culapantaka merenung. Ketidakkekalan dari semua kondisi kehidupan, akhirnya beliau mencapai kesucian arahat. Culapantaka juga mendapat gelar sebagai biku siswa Sang Buddha yang terbaik dalam memasuki rupa jana atau jana dengan objek berupa bentukan materi. Mengapa Culapantaka tidak bisa menghafal bahkan 2 kalimat Dhamma? Apa karma buruk yang pernah dilakukan di masa lampau?
Sesungguhnya, Culapantaka memiliki paramita yang sangat besar sehingga bisa menjadi salah satu siswa besar Sang Buddha. Untuk menjadi salah satu siswa besar Sang Buddha, seseorang harus mengumpulkan paramita selama 100.000 siklus dunia. Sayangnya, di zaman Buddha Kasapa, Culapantaka pernah melakukan salah satu kama buruk. Apa itu? Pada zaman Buddha Kasapa, Culapantaka adalah seorang biku yang sangat terpelajar tentang Tipitaka dan mengajar banyak murid. Pada saat itu, ada seorang muridnya yang kurang paham akan Dhamma, dan biku yang dahulunya adalah Culapantaka ini menghinanya dengan mengatakan bodoh. Setelah muridnya mendengar hinaan ini, ia menjadi berkecil hati dan tidak melanjutkan pembelajaran Dhamma lagi. Sesungguhnya, kama buruk inilah yang membuat Culapantaka yang memiliki paramita yang luar biasa tidak dapat menghafal 2 kalimat Dhamma sebelum menjadi arahat. Sahabat Dhamma, mari mulai dari sekarang kita jangan menghina siapapun dengan tujuan menyakiti makhluk lagi, apalagi sampai orang lain berhenti belajar Dhamma. Ini kama buruknya luar biasa besar. Bahkan, Culapantaka yang memiliki paramita luar biasa yang telah dikumpulkan selama 100.000 siklus dunia pun, tentu ini waktu yang sangat lama. Ketika kama buruknya berbuah, beliau tidak dapat menghafal 2 kalimat Dhamma. Sekalipun di zaman Buddha Kasapa, beliau dapat menghafal seluruh Tipitaka. Semakin besar kualitas batin dan moralitas orang yang dihina, semakin besar juga kama buruk yang ditanam. Sahabat Dhamma, semoga kita semua selalu bertumbuh dalam Dhamma dan tidak pernah menyakiti siapapun. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah berbagi Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Janganlah melakukan perbuatan buruk. Mengapa? Di masa lampau, terdapat seorang penjagal babi bernama Cunda. Ia menyiksa dan membunuh banyak babi selama 55 tahun. Apa akibat yang ia hadapi? 7 hari sebelum meninggal, Cunda berperilaku seperti seekor babi yang disiksa, penuh penderitaan. Dia mendengkur, berteriak-teriak, dan terus menggerakkan tangan dan lututnya untuk merangkak seperti babi selama 7 hari. Setelah meninggal, ia terlahir di alam penderitaan. Sang Buddha mengatakan, di dunia ini ia bersedih hati, di dunia sana ia bersedih hati. Pelaku kejahatan akan bersedih hati di kedua dunia itu. Ia bersedih hati dan meratap karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah berbagi Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Cerita Ibu Donatur Wihara yang terlahir menjadi hantu karena mendengar tangisan sanak familinya. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika di masa lampau, ada seorang wanita yang kaya raya dan penuh bakti kepada Sangha. Ia selalu menyokong Sangha dan mendonasikan wihara kepada Sangha. Ia juga penuh dengan moralitas dan seorang umat awam upasika yang baik hati. Namun, setelah meninggal, ia tidak langsung terlahir menjadi dewa, melainkan ia terlahir menjadi hantu. Apa penyebabnya? Setelah upasika ini meninggal, para bante dan sanak familinya melakukan pembacaan parita suci dan pelimpahan jasa. Setelah acara pelimpahan jasa selesai, biku kepala wihara berjalan pulang ke arah wihara, namun beliau mendengar ada seorang ibu yang memanggilnya. Lalu biku kepala wihara itu bertanya, "Apakah kamu upasika pendana wihara yang baru meninggal?" Hantu itu menjawab, "Iya Bante." Biku kepala wihara bertanya, "Di mana kamu terlahir?" Hantu itu menjawab dengan malu, "Di alam hantu Bante." Biku kepala wihara keheranan karena kebajikan upasika ini sangat banyak. Biku kepala bertanya, "Kamu telah melakukan banyak kebajikan, mengapa bisa terlahir menjadi hantu?" Hantu itu menjawab dengan penuh penyesalan bahwa sebelum meninggal ia mendengar tangisan anak dan cucunya, sehingga ia tidak bisa tenang memikirkan kebajikan-kebajikan selama hidup. Hantu ini menjawab juga bahwa karena mendapat pelimpahan jasa, ia akan segera terlahir di alam dewa. Tidak berapa lama kemudian hantu ini meninggal dan terlahir di alam dewa. Sahabat Dhamma, jangan menangis atau mengondisikan pikiran orang yang hampir meninggal menjadi tidak tenang. Bantu siapapun yang hampir meninggal agar pikirannya tenang dan bajik. Contohnya seperti mendorongnya mengingat kebajikan-kebajikannya selama hidup, atau membacakan parita-parita suci seperti Metta Sutta atau Sutta Cinta Kasih, dan lainnya.
Nasihatilah orang tersebut untuk bertekad bertemu ajaran Buddha Dhamma di kehidupan berikutnya agar bisa mengakhiri penderitaan suatu hari nanti. Idam me punyang, bodinya nasa pecehotu. Semoga dengan semua kebajikan ini, kita semua dapat mencapai pengetahuan Bodhi. Bagaimana memaksimalkan kebajikan yang kita lakukan? Sang Buddha selalu menganjurkan seseorang untuk menimbun banyak kebajikan. Mengapa? Karena kebajikan adalah bekal kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Lalu, bagaimana memaksimalkan kebajikan kita? Seseorang bisa melimpahkan jasa kebajikan kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Misalnya, seseorang melakukan suatu kebajikan, maka kekuatan kebajikan itu memiliki satu energi. Namun, apabila kebajikan itu dilimpahkan kepada satu makhluk, energi kebajikan itu bertambah menjadi 2. Sahabat Dhamma, tidak dapat dibayangkan ya, apabila kebajikan itu disebar kepada semua makhluk di seluruh alam semesta, maka kebajikan itu menjadi tidak terhingga. Sahabat Dhamma, share juga ya video ini ke sahabat Dhamma lainnya, agar banyak sahabat Dhamma lainnya memaksimalkan kebajikan yang telah mereka lakukan. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah berbagi Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Orang yang tidak bertumbuh kebijaksanaannya adalah seperti seekor sapi. Dari waktu ke waktu, sapi bertambah gemuk, tetapi kebijaksanaannya tidak. Semua harta dunia tidak akan dibawa mati, tetapi kebijaksanaan akan mengikuti dari kehidupan ke kehidupan. Dengan kebijaksanaan, seseorang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kebijaksanaan, seseorang bisa keluar dari gelapnya hidup menuju terang. Kebijaksanaan merupakan keuntungan terbesar. Kehilangan kebijaksanaan adalah kerugian terbesar. Hanya kebijaksanaan dan betul-betul hanya kebijaksanaan yang bisa membantu seseorang keluar dari banjir penderitaan. Sudah berapa banyak kebijaksanaan yang dikembangkan hari ini? Inilah yang membedakan seseorang kemarin dan hari ini. Dengan men-share video Dhamma ini, sahabat Dhamma telah berbagi Dhamma yang akan berbuah kebijaksanaan besar. Maha Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Belajar Dhamma harus mulai dari mana? Tidak sedikit orang yang mengenal Dhamma, lalu tertarik dan ingin terus mendalaminya. Pertanyaannya, belajar Dhamma harus mulai dari mana? Ada baiknya seseorang belajar Dhamma dengan mencari orang yang lebih bijaksana daripada dirinya. Seseorang yang telah cukup lama mengenal Dhamma, sehingga ia memiliki pembimbing yang dapat mengarahkannya dalam mempelajari Dhamma. Sekarang di internet tersedia artikel-artikel Dhamma seperti di Instagram Mokutara Dhamma atau situs-situs yang berisi artikel-artikel Dhamma. Seseorang bisa mulai belajar Dhamma dari yang mampu ia pahami lalu mempraktikannya, kemudian bisa mempelajari Dhamma-Dhamma yang lebih dalam lagi. Seseorang bisa beraspirasi, semoga saya hanya yakin pada Dhamma ajaran Buddha saja, sehingga seseorang bisa menyaring apakah ajaran ini betul-betul ajaran Buddha atau bukan. Follow Instagram Mokutara Dhamma agar dapat bersama berkembang di dalam Dhamma. Cara kerja Kama sungguh unik. Mengapa bisa demikian? Dahulu kala ada seorang budak yang bernama Bijaka. Ia dapat melihat kehidupan lampaunya. Ia menceritakan kepada seorang raja, "Yang mulia, saya bisa mengingat kehidupan lampau saya. Saya seorang yang sangat kaya bernama Bawa di negeri Saketa. Saya hanya melakukan perbuatan baik, memberikan dana makanan dan mematuhi aturan moralitas. Saya tidak ingat bahwa saya pernah melakukan perbuatan buruk. Ketika saya meninggal, saya berada di rahim seorang ibu yang merupakan seorang budak. Seorang pembuat tembikar di Mithila. Jadi, saya terlahir sebagai budak yang miskin." Sahabat Dhamma, inilah cara kerja Kama yang sungguh unik. Seseorang tidak bisa melihat hanya dari satu perbuatan kehidupan ini atau satu kehidupan lampau saja. Sebenarnya, apa yang menyebabkan Bijaka menjadi anak seorang budak? Sahabat Dhamma, sesungguhnya Kama sangat adil dan tidak memihak siapapun. Kama bajik memberikan kebahagiaan, Kama buruk membuahkan penderitaan. Apa yang terjadi kepada budak yang bernama Bijaka sungguh unik. Ia telah melakukan banyak kebajikan di satu kehidupan lampaunya. Mengapa ia terlahir menjadi budak? Bijaka dulu seorang petani pada zaman Buddha Kasapa.
Dia pergi ke hutan mencari sapi jantannya yang hilang. Seorang biku sedang kebingungan mencari jalan di hutan dan bertanya kepada petani itu, mana jalan yang benar. Karena petani itu mengkhawatirkan sapi jantannya yang hilang, dia diam tidak menjawab. Ketika biku itu bertanya lagi, dia menjadi marah. Sahabat Dhamma, slide kiri untuk lanjutan ceritanya. Petani itu kemudian mengumpat kepada biku, "Apakah kamu anak seorang budak? Kamu berbicara dengan kasar. Kamu pasti anak seorang budak." Begitulah dia melakukan perbuatan buruk yang serius. Ketika petani itu meninggal, karma buruk itu tidak mendapat kesempatan berbuah. Karma buruk tetap ada, tetapi tidak aktif di arus batinnya. Karena karma baiknya, ia terlahir di alam berbahagia. Dia menjadi orang kaya bernama Bawa pada kehidupan selanjutnya. Meskipun dia banyak melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya sebagai Bawa, karma-karma baik ini tidak mempunyai kesempatan berfungsi sebagai karma berdaya hasil setelah kematiannya. Karma buruk berbicara kasar pada biku ketika ia menjadi seorang petani yang sedang mencari sapi jantannya yang hilang di hutan, bertindak sebagai karma berdaya hasil. Dikarenakan bijaka tidak mengetahui hal ini, dia mempunyai gagasan yang salah bahwa perbuatan baik tidak mengakibatkan hasil yang baik. Maka dari itu, sahabat Dhamma, seseorang tidak boleh mengeluh ketika telah melakukan banyak perbuatan bajik tapi belum mendapatkan kehidupan yang baik, karena cara kerja karma sungguh unik. Tinggalkan kejahatan agar tidak ada karma buruk lagi yang akan memberikan akibat penderitaan baru. Perbanyak kebajikan agar banyak karma-karma bajik bisa menekan dan menghalangi serta menghancurkan banyak efek karma-karma buruk. Sucikan hati dan pikiran agar bisa mencapai kesucian suatu hari nanti dan bisa terbebas total dari penderitaan. Sesungguhnya, setiap perbuatan baik atau buruk akan memberikan akibatnya tersendiri. Karma bajik akan memberikan akibat kebahagiaan. Karma buruk akan memberikan akibat penderitaan. Idame punya bodinya nasa peceohotu. Semoga dengan semua kebajikan yang telah kita timbun, kita semua bisa mencapai pengetahuan bodi. Apakah mimpi buruk adalah suatu pertanda buruk? Dalam ajaran Buddha, mimpi bisa terjadi karena 4 hal. Pertama, cairan atau angin dalam tubuh. Kedua, pertanda. Ketiga, pengaruh dewa. Keempat, kebiasaan pikiran. Ada kalanya seseorang bermimpi buruk dan banyak orang menjadi khawatir mimpi buruknya adalah suatu pertanda. Mimpi buruk juga bisa disebabkan oleh 4 hal tersebut. Badan yang kurang sehat atau suatu pertanda, atau petunjuk dewa, atau batin sedang gelisah. Apakah ada cara untuk mengatasi mimpi buruk? Sahabat Dhamma, jangan khawatir ketika mengalami mimpi buruk. Buddha mengatakan bahwa siapapun yang rajin melatih cinta kasih, maka ia bisa tidur dengan nyenyak dan terbebas dari mimpi buruk. Kapanpun bermimpi buruk, ketika bangun langsunglah melakukan meditasi cinta kasih luhur dan membaca metta sutta atau sutta cinta kasih sebanyak mungkin. Semoga semua pertanda buruk menjadi lenyap adanya dan berganti menjadi berkah yang luar biasa. Idame punyang bodinya nasa peceohotu. Semoga dengan semua kebajikan ini kita semua bisa mencapai pengetahuan bodi. Dan jangan lupa follow Instagram Lokutara Dhamma, sahabat Dhamma. Apa maksudnya tidak memiliki apapun di dunia ini? Banyak sekali orang di dunia ini dengan serakahnya mengejar segala kesenangan di dunia. Mereka menderita di sana-sini dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Dalam hidup, terkadang kita bisa kehilangan sesuatu dan tidak sedikit yang menjadi bersedih karena kehilangan. Bagaimana caranya untuk tidak bersedih ketika kehilangan sesuatu? Seseorang harusnya mengembangkan nekama paramita. Apa artinya? Kualitas batin dalam hal melepas. Seseorang harus belajar melepas hal-hal kecil dalam hidup agar tidak bersedih ketika kehilangan sesuatu. Bagaimana belajar melepas? Seseorang harus belajar melepas hal-hal kecil sampai besar dari waktu ke waktu apabila tidak ingin mengalami kesedihan mendalam dalam hidup. Sering-seringlah berpikir, di dunia ini saya tidak memiliki apapun. Tidak ada yang kekal, semua akan ditinggalkan suatu saat nanti. Bahkan badan jasmani yang sudah bersama milik kita dari lahir akan kita tinggalkan setelah kematian. Sesungguhnya tidak ada aku,
Tidak ada diriku, tidak ada milikku di dunia ini. Semua tidak kekal dan hanya sementara. Belajarlah melepaskan segalanya dalam hidup ini agar suatu hari nanti bisa mencapai pembebasan mutlak dari penderitaan. Idame punyam, bodinya nasa peciohotu. Semoga dengan semua kebajikan yang telah kita timbun, kita semua bisa mencapai pengetahuan bodi. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang suka ngomel-ngomel? Saat ini banyak sekali orang yang berkeluarga untuk mencari kebahagiaan, tetapi banyak juga mereka yang telah berkeluarga bukannya menemukan kebahagiaan, malah menjadi stres, depresi, dan tertekan. Salah satu penyebabnya adalah pertengkaran dalam keluarga dan ini menjadi masalah umum di dunia ini. Hal ini terjadi karena kurangnya cinta kasih dan welas asih dalam keluarga. Masing-masing hanya mementingkan ego dan kepentingan pribadi. Ketika seorang pria dan wanita telah menjadi suami dan istri, ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Bagaimana cara mengikis ego dan memiliki keluarga yang harmonis? Dalam berkeluarga, pembelajaran dhamma dan praktik dhamma akan menjadi sangat-sangat penting. Kesabaran, cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, dan semua kualitas dhamma dalam diri menjadi penentu keharmonisan seseorang. Seseorang harus sering melatih cinta kasih dan welas asih untuk mengikis ego. Seseorang harus melatih kesabaran untuk menahan rasa kesal dan amarah. Maka dari itu, dhamma bukan hanya untuk para petapa saja, tetapi perumah tangga juga sangat-sangat membutuhkan dhamma. Apabila pasangan ngomel-ngomel, bagaimana menghadapinya? Di saat ada salah satu antara suami atau istri yang ngomel-ngomel, janganlah dibalas dengan rasa kesal atau amarah juga. Ini agar pertengkaran tidak menjadi lebih besar. Balaslah dengan kesabaran dan cinta kasih serta welas asih. Redam emosi dan merenung. Mengumbar emosi hanya untuk ego sesaat, rumah tangga bisa menjadi hancur. Selalulah merenung bahaya dari ucapan yang keluar karena dorongan emosi. Mulai sekarang, belajarlah mengembangkan kesabaran dari waktu ke waktu. Menang dalam pertarungan dengan orang lain tidaklah lebih penting daripada menang melawan diri sendiri. Jadilah pemenang dalam melawan ego. Idame punyam, bodinya nasa peciohotu. Semoga dengan semua kebajikan yang telah kita timbun, kita semua bisa mencapai pengetahuan bodi.